Halo, ya selamat pagi. Karena kebetulan hari ini pagi ya saya merekam. Saya Trisno dari kursus komputer YMI Cilengsi. Kali ini kita akan share tentang MySQL. Nah, kali ini kita akan buat database, namanya misalkan belajar query atau belajar SQL. Belajar query aja. Query. Nah, kemudian kita nanti akan buat tabel namanya penjualan. Di dalam penjualan nanti kita akan buat field-fieldnya, ada kode penjualan, ada nama kode barang maksudnya, kode barang, nama barang, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke SQL-nya. Kebetulan saya pakai Windows dan saya gunakan SUM. Nah, untuk SUM ini kita harus start dulu SUM-nya. Untuk Apache-nya kebetulan portnya masih default di saya 80, sama untuk HTTPS-nya masih 443, SQL-nya 3306. Sudah kita start. Saya akan buat tidak pakai PHP MyAdmin, tapi pakai command prompt. Nah, kita pakai command prompt. Kemudian kita masuk ke SQL-nya. Untuk masuk ke SQL-nya, saya masuk ke drive C dulu, cd C. Nah, kemudian saya masuk ke folder SUM, cd SAMPP. Saya masuk ke folder MySQL, cd MySQL. Saya masuk ke folder bin, cd bin. Nah, kemudian saya masuk ke database MySQL-nya dengan cara MySQL menu root. Nah, saya sudah masuk ke database-nya. Saya cek database-nya. Nah, kebetulan saya sudah buat database namanya belajar query. Kalau kita misalkan belum punya database belajar query, kita bisa create database. Karena saya sudah punya belajar query, saya misalkan buat belajar SQL. Nah, saya sudah punya database-nya, ada belajar query, ada belajar SQL. Saya nggak pakai spasi ya, jadi spasi itu saya ganti dengan underscore. Nah, kemudian saya pilih belajar query, jadi saya use belajar underscore query. Saya sudah masuk ke database ini, belajar query. Kemudian di database belajar query ini, saya create table. Misalkan table penjualan. Di dalam tabel penjualan itu ada kode barang. Tipe datanya varchar, 15 karakter. Saya koma, karena saya akan buat field yang lain, nama barang, varchar juga, sebanyak 50 karakter. Kemudian saya buat field nama barang, harga barang maksudnya, harga barang, tipenya integer karena dia angka. Kemudian saya buat field quantity barang, tipenya integer juga. Kemudian saya buat primary key, untuk kode barang. Kode barang ini saya tunjuk sebagai primary key. Nah, saya sudah membuat tabelnya. Nah, kemudian saya akan insert data di dalam tabel ini. Misalkan saya insert satu dulu ya, insert into penjualan values
Nah, datanya misalkan untuk kode barang 1235 misalkan, jangan lupa tanda petik, kemudian MacBook misalkan, MacBook harganya misalkan 10 juta, kemudian 5 kuantitinya, satu tutup kurung, langsung saya titik koma, enter. Nah, saya cek di data penjualan, select bintang from penjualan. Nah, saya sudah punya data, sudah punya, ini namanya fill, kemudian ini tabelnya, penjualan, ini database-nya, belajar query, kemudian ini record. Record-nya ada baru satu record ya. Satu record, untuk kode barang ada satu, nama barang namanya MacBook, dan lain-lain. Saya akan coba masukkan 3 data. 3 data. Nah, ini. Saya ganti aja. Satu, dua, tiga, enam misalkan. Terus misalkan printer Epson. Terus misalkan printer Epson itu harganya 2 juta sebanyak 15. Nah, ini koma, otomatis saya bisa nginput yang lain. Nah, sama saya masukkan lagi. Misalkan tadi terakhir 1236, 1237 misalkan. Kemudian di 1237 namanya misalkan flash disk. Oke. Kemudian saya buat lagi harganya, harga flash disk misalkan 150.000. Mungkin kapasitasnya gede kali ya. Oke, kemudian ada 25 kuantitinya, tutup kurung, koma lagi, saya buat satu lagi. Misalkan saya buat 1238, namanya scanner misalkan. Scanner, kemudian harganya misalkan 1.500.000. Oh, jangan lupa pakai tanda petik, 1.500.000. Kemudian banyaknya misalkan 8 scanner. Saya tutup. Kemudian jangan lupa titik koma ya. Titik koma kalau saya sudah nginput, tujuan saya tadi nginput tiga record. Record yang pertama 1236, 1237 yang kedua 1238. Nah, nama barang, harganya, dan kuantitinya juga sudah saya masukkan, saya enter. Oke, di sini sudah saya masukkan, saya cek dulu datanya. Nah, sudah masuk semua ya. Oke. Nah, saya ingin menampilkan data dengan hanya satu data. Hanya satu data dengan kode barang 1238. Caranya gimana? Oke, saya ketik select from penjualan where. Nah, ini where dari kode barang sama dengan dari kode barang yang nomor 1238 yang kodenya 1238 titik koma. Bismillah. Nah, hanya satu aja kode barang, ini datanya berhasil ya. Nah, nanti teman-teman bisa nyobain dengan misalkan where dari kode barang yang dari 1235, 1236 dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan ngerubah yang sebelumnya ini scanner 1238 ini menjadi keyboard. Gimana caranya? Saya ketik update
update dari tabel penjualan, set nama barang, pastikan namanya sesuai. Ini di sini nama barang sudah sesuai, nama barang yang sebelumnya scanner menjadi keyboard. Keyboard where kode barang di mana di 1, 2, 3, 8. Oke, berhasil ya. Kita cek. Nah, yang 1, 2, 3, 8 yang sebelumnya scanner, dia sudah berubah menjadi keyboard. Kemudian, misalkan saya pengen menampilkan harga barang yang lebih dari 1 juta, misalkan. Jadi, kita bisa pakai select bintang from penjualan where harga barang lebih dari 1 juta. Oke. Ternyata ada banyak, ada 3 yang lebih dari 1 juta, nanti bisa dipraktekin. Nah, kemudian saya misalkan yang nomor 1, 2, 3, 7 ini sudah tidak saya pakai gitu. Misalkan flash disk ini nggak saya pakai, pengen di delete. Jadi kita delete from penjualan where kode barang saya pengen delete flash disk. Flash disk berarti 1, 2, 3, 7. Kode barang 1, 2, 3, 7. Nah, saya cek lagi. Harusnya datanya tinggal 3. Oke, seperti itu untuk tutorial MySQL saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.